Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jemaat Minggu 5 September 2021 adalah sebagai berikut. Romawi 1, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model pertama versi pandemi COVID-19. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz. Romawi 2, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp Group setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga dan seterus. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Romawi 3, berita tambahan. 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. 2. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Ibu Pendeta Elia Putrianti MTH, liturgus Bapak Penetua Ariantoni SE. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 5 September 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memulai ibadah dengan memuji nama Tuhan
dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan bait yang ketiga. Sidang jemaat kami undang berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memuji kembali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang keempat, meski tak layak diriku. Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah yang sedang mengikuti ibadah saat ini, mari kita masuki dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita. Mari kita merendahkan diri untuk berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami.
terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuki ke pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kemudian kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama, Jika Padaku Ditayangkan. Padaku ditanyakan apa hatiku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, bebasan bagi orang yang dibawa. Yang buta dapat melihat dan jangan tindas dibebaskan. Sehingga umat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah mendukung dia.
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Elia Putrianti MTH. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon ya Tuhan, agar kiranya hikmat yang datang daripadamu memenuhi kami sekalian yang akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Dengan hikmat Tuhan kami percaya kami memiliki pengertian yang benar untuk dapat memahami kehendak-Mu. Berkuasalah atas kami sekalian,
agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dengan baik. Dan bersama dengan itu, Tuhan menolong kami, agar kami pun menjadi pelaku yang setia akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan perikop jangan memandang muka, yang saya bacakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Salam. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar pepatah klasik dengan mengatakan, don't judge a book by its cover? Artinya, jangan menilai buku dari sampulnya. Pepatah ini memuat nasihat yang sama dengan bacaan kita hari ini, di mana kita diajak untuk tidak memberi penghargaan kepada seseorang hanya karena nampak luarnya saja. Dalam nas bacaan kita hari ini dikatakan memandang muka. Memandang muka bukan hanya melihat wajah. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa seseorang hanya akan dianggap atau dihargai oleh karena perangkat tertentu melekat pada dirinya, seperti emas dan pakaian yang indah. Sebaliknya, yang nampak miskin itu tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan direndahkan. Pada ayat yang ketiga akhir dikatakan,
orang miskin itu disuruh duduk di dekat tumpuan kaki. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, pada ayat yang keempat dan ayat yang ke-9 dalam bacaan kita pada hari ini, dikatakan bahwa tindakan tersebut didorong oleh pikiran yang jahat. Dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai dosa dan pelanggaran. Sidang jemaat sekalian, dari nas ini kita bersama-sama mendapat pesan di dalam ibadah pada hari ini. Pesan yang pertama dari nas ini bagi kita pada hari ini adalah jangan sinis dengan cincin emas yang berkilau atau pakaian yang indah. Jangan sinis dengan orang yang berpenampilan rapi, cantik, tampan, anggun, dan menawan. Semua itu baik adanya. Sebagai seorang pendeta, saya juga mau tampil cantik, anggun, rapi, punya pakaian yang indah, punya cincin emas yang berkilau, saya mau. Tapi pesan yang kedua, ada tapinya nih. Mari berhati-hati. Sebab penampilan luar kelap kali disalahgunakan untuk memperdaya sesama manusia. Dalam nas bacaan kita pada hari ini nampak jelas bahwa penampilan luar menjadi tempat bagi seseorang untuk merendahkan manusia yang lainnya. Dan tindakan tersebut dikatakan pada ayat yang ke-9 sebagai dosa dan pelanggaran. Pesan yang ketiga dari nas ini, sidang jemaat sekalian, mari belajar untuk menghargai sesama manusia, baik yang ada cincin emasnya atau tidak, baik yang berpakaian indah maupun yang sederhana. Mengapa harus begitu? Karena perjalanan hidup manusia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mungkin serba bisa, serba ada, dan orang lain di bawah kita. Kita bisa jadi menjadi orang yang semena-mena dengan orang lain. Tapi besok-besok bagaimana? Ada saatnya justru kitalah yang berada di bawah dan meminta belas kasihan dari orang yang pernah kita hina. Banyak buktinya Bapak Ibu sekalian. Hari ini dia menghina, besoknya dia minta tolong kepada orang yang dia hina. Pesan yang terakhir dari nas ini bagi kita pada hari ini adalah bahwa hari ini dirayakannya Hari Pendidikan Teologi. Tanggalnya tepat tanggal 4 September, tapi dirayakan untuk hari Minggu, yaitu 5 September. Secara etimologi, teologi itu dari dua kata bahasa Yunani. Theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi secara singkat, teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Tapi sekalipun teologi adalah ilmu tentang Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ia tidak hanya bicara tentang siapa Tuhan, tapi juga mencakup tentang ajaran mengenai tindakan apa saja yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, dan tindakan apa saja yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang teologi, maka itu bukan hanya perkara orang yang sekolah teologi, tapi semua kita belajar untuk terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengetahui dengan baik apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, termasuk untuk menginsapi dosa dan kesalahan kita dan menjauhkan diri kita dari pelanggaran, sebagaimana dalam bacaan kita pada ayat yang ke-9 pada hari ini.
Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, hari ini ada satu keluarga membawakan anaknya untuk menerima baptisan kudus. Kami undang untuk menempati tempat yang ada di depan dan kita masuk ke dalam baptisan kudus. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk anak ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaanmu. Terimalah dia dalam kerajaanmu, janganlah menghentikan karuniamu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh selamat yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, kami undang kita bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang nantinya akan diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Jean Felix Sanders, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Kepada Bapak Ibu dan saksi kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudari sekalian. Silahkan kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah dengan hikmah. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami senantiasa rindu untuk beribadah, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan semakin dewasa dalam iman dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini pula ya Tuhan kami bersyukur bahwa ada satu keluarga mengantarkan anak terkasih untuk menerima baptisan kudus, yaitu anaknya Jean Felix Sanders. Kami mohon Tuhan memberkati anak ini dalam tumbuh kembangnya, agar berkembang menjadi anak yang sehat, kuat, dan yang paling utama di dalamnya iman dan pengharapannya bertumbuh bertambah di dalam Engkau. Berkati orang tua dan keluarganya ya Tuhan, agar mereka juga dapat mendidik anak ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, hari ini kami ingin menyerahkan kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di jemaat GKE Maranatha Buntok ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, perlindungan bagi kami ya Tuhan, agar kami dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, dan apa saja yang bisa merenggut sukacita dan kebahagiaan kami. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan terus menjaga dan melindungi kami di saat kami melangsungkan perjalanan, melakukan berbagai kegiatan, aktivitas dan pekerjaan kami. Tolong ya Tuhan, lindungilah kami. Demikian pula ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, agar dari sana Tuhan lancarkan
Tuhan nyatakan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah sumber berkat, dan Engkau tidak kekurangan berkat untuk dicurahkan bagi kehidupan kami. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang kami cintai, keluarga kami masing-masing, pasangan suami istri, orang tua kami, anak-anak kami dalam masa pendidikan, dalam masa tumbuh kembang, dalam masa mencari pekerjaan, mempersiapkan masa depan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang mengalami sakit penyakit, yang menghadapi berbagai pencobaan. Kami mohon juga Tuhan terus dampingi mereka dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan Gereja Kalimantan Evangelis secara menyeluruh, dan secara khusus ya Tuhan jemaat GKE Maranatha Buntok ini, agar kiranya setiap orang yang bekerja, yang mengabdikan dirinya, yang memperhatikan gereja ini, yang memberikan bantuan ataupun donasi ke gereja ini, kami mohon Tuhan memberkati kami, agar dari setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan hidup kami semakin diberkati di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara ini dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, secara khusus yang ada di kota Buntok ini. Dan kiranya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian yang penting bagi pemimpin-pemimpin kami, agar kiranya mendatangkan kebijakan-kebijakan yang boleh dirasakan oleh masyarakat dan jemaat di tempat ini, penuh dengan damai dan sejahtera bagi seluruh kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu dan bulan ini, ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami mohon Tuhan menambahkan berkat dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan secara khusus hari ini kami boleh merayakan Hari Pendidikan Teologi. Kami mohon Tuhan terus memberkati para pekerja-Mu, pun juga Sekolah Tinggi Teologi Banjarmasin, kiranya juga diberkati di dalam Tuhan, agar kiranya melahirkan para pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh melayani jemaat, mengasihi jemaat, dan membawa gereja Kalimantan Evangelis semakin maju dan lebih baik ke depan. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa dan permohonan kami, dan kami sangat yakin Engkau menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang khusus yang berada di rumah, kita akan memasuki persembahan syukur. Namun dari kami Pertaudiakan juga akan memberitahukan bahwa Bapak Ibu yang berada di rumah sekalian dapat menyalurkan persembahannya melalui penutur dan diaken dan di lingkungannya masing-masing. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar
selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat pertama dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada suci dan syukur. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada tikus dan syukur. Ibadah sejati yang ditambah bersembahang. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah hidup melayani orang yang jauh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah.
Bapak Ibu sekalian, dimohon berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tanyakan apa akan ku berpesan pada dunia yang penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sebutkan nama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah untuk dunia. Itu berita bagi isi dunia.